Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, ini berbagi informasi ya di perkembangan politik kita saat ini. Nah, ini dari Tribun Jabar dikatakan bahwa unggul telak, masyarakat Jabar masih setia dukung Prabowo 2024. Nah, itu kawan. Nah, di sini saya ambil dari Tribun Jabar dikatakan di sini bahwa dalam hasil survei ya Saiful Mujani Research and Accounting atau SMRC periode 31 Juli sampai 11 Agustus 2023, Prabowo mendapat 57% responden, sedangkan Ganjar mendapat 31%. Nah, itu menjadi langkah yang sulit baginya untuk mengalahkan eksistensi Prabowo di Jabar. Nah, di sini juga dikatakan bahwa di survei terakhir Ganjar 31% ya dan Prabowo 57%. Nah, bahkan pendahulu Ganjar yakni Jokowi masih tetap belum bisa mengalahkan Prabowo di Jabar. Nah, nih adapun alasannya karena memang pemilih Jabar tidak melihat siapa partainya melainkan melihat siapa capresnya. Meskipun PDIP menang dengan 19,3% dan Gerindra 16,8% di Jabar, itu tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pemilih Jawa Barat. Nah, ini perkembangan kawannya bahwa khusus di daerah Jawa Barat, Pak Prabowo masih paling tinggi, ya karena memang Pak Prabowo ini adalah sosok yang memang sangat ditunggu-tunggu untuk memimpin negeri yang besar ini. Nah, di sini juga saya katakan di hadapan saudaraku bahwa isu-isu terkait pelanggaran HAM yang selalu muncul dalam setiap pesta demokrasi mau pilpres itu selalu muncul. Nah, di sini saya berusaha menjawab kawan. Itu adalah hoaks. Pak Prabowo ini adalah korban politik di tahun 98. Ya, berbagai fitnah ditujukan kepadanya, dan saat ini orang-orang yang fitnah beliau sudah sadar dan bergabung mendukung Pak Prabowo. Ya, kenapa Pak Prabowo saya yakin tidak terlibat pelanggaran HAM? Karena orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM pasti ditahan dan dipenjara. Nyatanya Pak Prabowo tidak kawan. Mulai apa faktanya? Faktanya lah yang lain adalah Pak Prabowo ikut menjadi cawapres zamannya Ibu Mega. Ya, jadi di zaman Gus Dur Pak Prabowo tidak dihukum. Ya, di zaman Ibu Mega tidak dihukum Pak Prabowo-nya. Di zaman SBY tidak didukung, dan sekarang di zaman Pak Jokowi malah jadikan menhan. Artinya Pak Prabowo ini bersih. Tetapi ini selalu muncul fitnah-fitnah terkait pelanggaran HAM yang selalu terus digulirkan. Pertanyaannya, kalau kalian itu pendukung capres lain, apakah setelah capresmu itu berhasil menjadi presiden, apakah menghukum Pak Prabowo? Jadi tolong ya, fitnah-fitnah yang sudah basi itu sudah tidak laku. Nah, demikian kawan, baikkan videonya.